Begitupun dengan pengamatan. Karena mereka belum paham apa yang harus diamati, apa yang menjadi kesimpulannya, maka guru memberikan pertanyaan penggiring istilahnya ya, atau pertanyaan pengarah. Apa yang harus mereka jawab atau apa yang harus mereka temukan. Maka ketika siswa kita diberikan semua kemudahan atau semua instruksi, level siswa kita masih berada di perlu intervensi atau semua harus diarahkan. Jika kita ingin naik level, maka salah satu komponen kita hilangkan. Baru naik ke level kedua, yaitu level dasar. Tujuan percobaan masih ada. Alat dan bahan juga masih diberikan. Kemudian langkah kerja juga diberikan. Tapi ada yang hilang. Nah, pertanyaan sudah tidak diberikan, atau pertanyaan penggiring sudah kita tidak intervensi lagi. Bebaskan mereka melakukan pengamatan. Artinya kita sudah percaya apa yang harus mereka amati dan kesimpulan apa yang harus mereka peroleh. Berarti kita sedang menaikkan level. Tinggal hilangkan salah satu, berarti naik. Naik lagi ke level ketiga. Tujuan masih ada, alat dan bahan masih ada, langkah kerja masih ada. Kira-kira apa bedanya dengan level kedua? Ini sama loh, pertanyaan tidak ada. Di detailnya langkah-langkah juga tidak ada. Jadi langkah-langkah itu masih kurang detail. Oke, itu yang pertama. Yang perbedaan yang paling jelas apa kira-kira? Dari jumlah yang ada tadi. Jumlah, oke, ini jumlah sudah mulai hilang ya. Jadi tidak ditentukan harus jumlahnya berapa. Ada yang paling menonjol Bapak Ibu? Menciptakan produk. Menciptakan produk. Karena siswa kita akan digiring ke perlu ruang kreasi atau menciptakan produk. Di praktikum kedua masih sama, masih memperagakan atau masih membuktikan sesuatu. Tidak ada produk yang diciptakan, hanya merangkai saja ini. Justru kalau level ketiga ada produk yang harus mereka buat, ya. Iya. Maka tingkat pemahaman keilmuannya nanti sudah tinggi. Masuk lagi ke level keempat, kita ingin tingkatkan nih di minggu berikutnya, misalnya ya. Tujuan masih ada, alat dan bahan masih ada ya. Nah, langkah kerja tidak ada, sedangkan mereka harus bisa menjawab ini, menjawab pertanyaan. Jadi langkah kerja hilang untuk level terampil, digantikan dengan pertanyaan. Maka bagaimana caranya menjawab kalau langkah yang dilakukan salah nanti? Pertanyaan ini tidak akan terjawab. Apa yang akan terjadi ketika pencebit buaya ditunjukkan seperti panah? Kalau langkah-langkah yang dilakukan salah, misalkan tembaga dihubungkan ke seng dihubungkan ke tembaga, nanti kan gak akan nyala misalkan ya. Berarti mereka gagal melakukan sesuatu sesuai dengan clue dari pertanyaan ini atau petunjuk dari pertanyaan ini. Langkah-langkah tidak diberikan sekarang. Mereka harus menjawab saja. Yang terpenting jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Langkah-langkah mereka temukan sendiri dengan alat dan bahan yang disediakan, yang masih disediakan. Barulah ketika terbiasa melakukan sesuatu tanpa kita berikan langkah-langkah atau tanpa kita arahkan, berarti kita sudah masuk ke level tertinggi atau perlu ruang kreasi. Jadi di sini justru guru lebih mudah nanti hanya menyediakan tujuan percobaan saja, karena siswa yang sedang diajarkannya sudah memang benar-benar paham secara konsep. Hanya tinggal buatlah produk yang bisa dijelaskan melalui konsep-konsepnya. Nah, ini kesulitan kalau memang siswanya belum paham. Jadi Bapak Ibu hanya membuat satu LKPD, hilangkan saja beberapa bagian. Berarti di minggu berikutnya Bapak Ibu sedang meningkatkan tingkat kemahiran siswa. Asalnya selalu digiring, selalu Bapak Ibu pandu. Sekarang kita coba hilangkan bagian salah satu komponen, apakah berhasil atau tidak. Nah, itu yang akan Bapak Ibu terapkan ketika tindak lanjut dari AFMI. Bapak Ibu ada yang mengajar di kelas 5? Ada ya? Oke.
Berarti Bapak Ibu yang mengajar di kelas 5 langsung menerapkan nanti hasilnya. Apakah kelas Bapak Ibu itu tingkat kemahirannya cakap dan seterusnya. Dan Bapak Ibu di kelas 6 juga sama nanti. Ada 1 tahun yang harus menerapkan proses pembelajaran yang sama. Jadi tidak boleh menurun nanti dari kelas 5. Di kelas 5 nih sudah terbiasa ternyata dengan sistem pembelajaran yang cakap level ketiga. Berarti mau nggak mau di kelas 6 kita sudah bisa beranggapan siswa ini sudah mampu ke terampil atau ke perlu ruang kreasi. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang berada di level kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4? Berarti sudah mulai belajar nanti. Iya. Bagaimana kalau kita naikkan level misalkan untuk peserta didik kelas 4 agar nanti di kelas 5-nya levelnya sudah naik dan seterusnya. Jadi kita saling bahu-membahu nanti. Bukan hanya kewajiban guru kelas 5. Guru kelas 5 sebagai gongnya nanti. Oh, yang dinilai adalah siswa ini. Jadi AKMI ini akan diadakan setiap tahun Bapak Ibu. Seperti halnya AMBK. Hanya saja bukan mata pelajaran yang diukur, tetapi kemampuan berliterasinya. Jadi ada fenomena seperti tadi. Siswa menjawab apakah paham fenomena tadi atau tidak. Jadi bukan 2 kali 2 berapa, 4 kali 2 berapa, atau hitunglah volume balon misalnya. Bukan seperti itu, tapi ada permasalahan yang diangkat di kehidupan sehari-hari yang isinya tetap menanyakan tentang pelajaran. Jadi lebih aplikatif. Lebih mudah dikaitkan karena mereka sewaktu-waktu akan mengalami hal tersebut. Gitu. Jadi dipersiapkan yang berdasarkan kehidupan nyatanya. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Sudah? Nah Bapak Ibu, setelah mengikuti BIMTEK ini